Segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur. Potret Jawa Timur disiarkan serentak di 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Halo sahabat, Jawa Timur memang luar biasa. Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM, dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur. Nah, setiap Sabtu dan Minggu, program Luar Biasanya Jawa Timur akan hadir setiap jam 8 pagi dan 4 sore di Potret Jawa Timur. Disiarkan serentak di 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Pandemi yang terjadi saat ini juga menuntut kita untuk lebih kreatif. Salah satunya seperti yang ada di SMA Muhammadiyah Taman Sidoarjo. Untuk mengisi waktu belajar di rumah, para siswa kelas 10 memilih memproduksi cairan hand sanitizer yang nantinya akan dibagikan ke masjid serta sekolah lain secara gratis. Pak Jiarto, Suara Sidoarjo. Di tengah tingginya permintaan dan stok yang ada di pasar tidak sebanding, pelajar SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo berkreasi membuat cairan pembersih hand sanitizer. Para pelajar tersebut gunakan lidah buaya sebagai bahan dasar pembuatan cairan pembersih tangan hand sanitizer. Bunga Okta Mutiara Prihandini, satu di antara siswa kelas 10 mengatakan, pembuatan cairan pembersih tangan dilakukan menyusul langkahnya penjualan cairan pembersih tangan di pasaran akhir-akhir ini pasca merebaknya pandemik virus corona COVID-19. Menurut Bunga, cairan pembersih tangan ini menggunakan bahan yang sederhana, diantaranya ekstrak lidah buaya, alkohol, gliserol, dan beberapa bahan lain. Bunga bilang pembuatan cairan pembersih tangan hand sanitizer ini sebenarnya sudah dilakukan beberapa tahun lalu untuk kalangan sendiri. Tapi karena sekarang ini ada penyebaran pandemik virus corona COVID-19 dan cairan pembersih tangan hand sanitizer langka, maka dia bersama 5 teman-temannya memperbanyak lagi jumlahnya. Hasilnya nanti akan dibagikan kepada masjid dan sekolah lain secara gratis sebagai upaya untuk antisipasi penyebaran virus corona COVID-19. Jadi sebenarnya dari tim karya ilmiah kami itu sudah menerapkan ini dari 2 tahun yang lalu. Jadi tim kami memanfaatkan banyaknya lidah buaya yang tidak terpakai. Akhirnya kami membuat sebuah hand sanitizer yang diberlakukan di SMA ini sejak 2 tahun yang lalu, Bapak. Sementara itu Zainal Arif, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Taman, mengatakan meski sekarang para siswa diliburkan belajar di sekolah, tapi beberapa siswa memilih membuat cairan pembersih tangan hand sanitizer untuk kepentingan orang lain. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Banyak perayaan hari jadi daerah yang harus ditunda karena pandemi yang sedang terjadi. Akan tetapi di Nganjuk ada satu ritual yang tetap dilaksanakan, tapi dengan cara yang berbeda. Ritual boyongan namanya. Tetap dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan meminta doa agar masyarakat Nganjuk dijauhkan dari petaka. Agustin Merdekawati, RSL Nganjuk. Perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Nganjuk yang memang ditiadakan pasca merebaknya corona. Meski demikian, ritual yang menandai boyongan dari Brebek ke Nganjuk tetap digelar dini hari. Ritual diawali dengan tradisi nyekar di makam Kanjeng Jimat sekitar pukul 22. Kemudian Bupati Novi Rahman Hidayat masuk ke dalam makam sendiri dan berdoa memohon kepada Allah SWT agar warga Nganjuk diberi keselamatan, diselamatkan dari bala, wabah, dan musibah. Sekitar pukul 23.30. Bupati Novi dan beberapa orang langsung memulai ritual pengarakan pusaka tombak Kiai Jurang dan payung Kiai Tunggal. 2 pusaka Kabupaten Nganjuk dibawa dari Pendopo Brebek menuju Pendopo Pemkab Nganjuk dan sampai di Pendopo sekitar pukul 00. Bupati Novi mengatakan ritual pengarakan pusaka dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-1083 Kabupaten Nganjuk dibuat berbeda di tahun 2020. Karena disesuaikan protokol kesehatan pencegahan corona, tidak melibatkan banyak orang, sangat terbatas kurang dari 10 orang. Sedang tombak Kiai Jurang dan payung Kiai Tunggal juga tidak diarak kereta, melainkan dibawa menggunakan mobil dinas perhubungan dan dijaga oleh 2 orang petugas.
Selanjutnya, Bupati Novi ada di dalam mobil terpisah dan acara ritual boyongan yang sengaja membawa pusaka pada tengah malam agar tidak menjadi perhatian warga. Dari 105,3 SLFM, Agustin Merdekawati. Masih dalam pandemi COVID-19, banyak pedagang yang harus kehilangan omset karena dampak paling parah juga dirasakan dunia pariwisata. Kalau di Ngawi, ada satu lapak yang cocok untuk nanti Anda kunjungi. Pastinya selesai pandemi ya. Namanya Kelapa Muda Koko Mix berbagai varian. Penasaran kan? Kali ini bersama dengan Renata Surya, Suara Ngawi. Mewabahnya COVID-19 yang menjadi pandemi dunia, termasuk di negeri kita Indonesia, mengakibatkan banyak pedagang terdampak, tak terkecuali penjual makanan dan minuman. Di Kabupaten Ngawi misalnya, Yuni pemilik lapak Koko Mix yang menyajikan minuman air kelapa muda dengan berbagai varian seperti kelapa muda mix madu, kelapa muda mix alpukat durian susu, kelapa muda mix jahe merah, dan masih banyak lagi varian lainnya. Koko Mix merupakan satu-satunya di Kota Ngawi yang menyajikan minuman air kelapa muda dengan berbagai varian dan selalu digemari banyak kalangan. Pada hari biasa, Yuni mampu menghabiskan sekitar 300 butir kelapa muda. Namun, karena terdampak wabah COVID-19 ini, dalam sehari hanya menghabiskan sekitar 100 butir kelapa muda. Nah, siapapun yang melintas di Kabupaten Ngawi sekitar Jalan Ahmad Yani, silahkan mampir di lapak Koko Mix milik Yuni ya, yang dibuka mulai pagi hingga malam. Anda dijamin ketagihan karena kelapa muda yang disajikan selalu fresh. Bahkan memiliki tagline legi, nyeprit, nyelekit. Gimana? Tergiur ingin mencobanya bukan? Saya Renata Surya, Suara Ngawi. Selanjutnya kita ke Lumajang untuk mengetahui asal-usul kesenian berupa musik khas Lumajang tentunya. Tergabung dari campuran dua etnis di Lumajang, awalnya difungsikan untuk mengiringi arakan sapi, selamatan, bahkan sampai nazar. Langsung saja kita dengarkan Yongki Cahyadi, Suara Lumajang, yang akan menceritakan musik dangdut khas Lumajang. Musik dangdut merupakan perpaduan antara kenong telok dan kentongan. Musik tradisional ini tercipta dari getak doro, sehingga para seniman musik tradisional pada zaman itu bersama-sama memainkan musik dangdut secara berkelompok, serta musik ini merupakan kolaborasi perpaduan etnis budaya Madura dan Jawa, sehingga musik dangdut dapat menjadi inspirasi keragaman budaya etnis untuk menciptakan kerukunan antar suku. Dilihat sejarahnya, kesenian musik dangdut Lumajang mulai dipentaskan pada tanggal 24 Juli 1953 di rumah Bapak Sadini di Dusun Bayuran, Desa Krai, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Kesenian ini sampai dengan tahun 1968 sangat digemari masyarakat, terutama masyarakat Madura, karena mayoritas pelaku seni merupakan suku Madura. Sedangkan dari tahun 1968 hingga tahun 1988, perkembangannya begitu luar biasa. Banyak masyarakat yang menggemari. Beberapa upaya kreatif yang dilakukan rekonstruksi model gelaran kesenian ini. Pada mulanya, fungsi dan kegunaan musik dangdut hanya untuk iringan ngarak sapi dalam menunaikan nazar atau sebagai gelaran dalam selamatan atau hajatan. Namun, seiring berkembangnya zaman saat ini, kegunaan dan fungsi kesenian musik dangdut berkembang menjadi sajian mandiri atau uyon-uyon. Garapan musik atau konser dan medium pembantu dalam mengiringi tari
atau sebagai iringan drama serta teater seni. Kesenian musik dangdut saat ini juga sering dipertunjukkan dalam acara seni di tingkat provinsi, nasional, bahkan hingga dipamerkan di acara kesenian di luar negeri. Sahabat, yang terakhir, kalau Anda jalan-jalan ke hutan menghirup udara yang segar dengan bau tanah yang masih basah, sungguh luar biasa bukan? Apalagi ditambah bau batang pinus. Lengkap sudah mimpinya kalau sudah merasakan wisata hutan pinus Gogoniti. Letaknya di Kesamben, Blitar. Masukkan di tujuan wisata ya sahabat. Ninda Olivia, Persada Blitar. Sahabat, Kabupaten Blitar punya tempat yang terbaik untuk menghilangkan stres, yaitu wisata hutan pinus Gogoniti. Lokasinya terletak di kaki Gunung Gogoniti dan berada di Desa Kemiri Gede, Kecamatan Kesamben. Untuk menuju ke hutan pinus ini, sahabat hanya perlu melewati pertigaan yang berada di bagian barat pom bensin Kesamben. Kemudian dilanjutkan lagi menuju Desa Pagerwojo dan lewatilah desa itu untuk mencapai Desa Kemiri Gede. Kalau sudah sampai di Jalan Simpang 3 Masjid desanya, belok ke kiri dan tidak lama itu sahabat akan melihat papan petunjuk yang mengarahkan ke hutan pinus Gogoniti. Untuk kendaraannya sendiri, sahabat bisa menggunakan kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4. Di wisata ini ada banyak hal yang bisa sahabat nikmati, diantaranya adalah kesejukan dan aroma hutan pinus yang bisa membuat rileks, tempat selfie dan piknik bersama keluarga. Selain itu juga terdapat gembok cinta, di mana sahabat bisa menggantungkan gembok-gembok seharga Rp15.000 ini di sebuah tempat yang sudah disediakan. Bergelantungan santai di hammock yang sudah disediakan, dan sahabat juga bisa menikmati keindahan Blitar dari rumah pohon yang dibangun di kawasan ini. Bagi sahabat yang sedang kelaparan dan tidak membawa persediaan makanan pun juga tidak perlu khawatir, karena di salah satu bagian kawasannya ada warung-warung yang menjual berbagai makanan dan minuman. Tempatnya yang rapi juga akan membuat sahabat merasa nyaman saat sedang beristirahat makan. Nah, bagi sahabat yang ingin menghabiskan waktu liburnya atau waktu akhir pekannya dengan menikmati suasana kesejukan alam, datang saja ke wisata Hutan Pinus Gogoniti Blitar. Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam Potret Jawa Timur kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore. Saya Billy Patopoy. Anda sudah mendengarkan Potret Jawa Timur, disiarkan serentak di FM 100,9 Suara Sidoarjo, FM 87,6 Persada Blitar, FM 95,9 Mahardika Kota Blitar, FM 104,1 Suara Lumajang, FM 89,1 Ralita Pamekasan, FM 98,6 Wika Mojokerto, FM 94,6 Pradia Suara Tuban, FM 105,3 Ersal Nganjuk, FM 101,7 Suara Kota Probolinggo, FM 88,1 Blambangan Banyuwangi, FM 107 Suara Pasuruan, FM 102,2 Suara Sampang, FM 95,8 Malawapati Bojonegoro, FM 90,3 Suara Ngawi, dan FM 90,1 RGR Tulungagung.